Wanita yang hidup sendiri tanpa pacar tidak tersesat. Dia beroperasi pada level yang berbeda, tingkatan di mana tidak ada yang diminta, sudah dipilih. Jika persetujuan tidak diperlukan, kehadiran saja sudah cukup. Dan mungkin itulah sebabnya dia memicu begitu banyak kritik, begitu banyak penghakiman, begitu banyak upaya untuk memberi label atau menjelaskannya. Namun banyak orang masih belum mengerti bahwa di balik ketidakhadirannya terdapat kehadiran yang mengisi, yang melampaui, dan menantang status quo emosional. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi tentang kebenaran wanita yang hidup tanpa seorang pria. Tetap bersama saya dan mari kita mulai. Pertama, kesendirian bukan kegagalan. Pernahkah kamu merasa kesendirian menggema terlalu nyaring dalam hidupmu? Bukan karena tidak ada suara di sekitarmu, tetapi karena tidak ada gema yang menyentuh jiwamu. Di tengah keramaian, kamu merasa terasing. Di antara senyuman, kamu tetap merasa sepi. Lalu suatu hari kamu berhenti berlari. Kamu duduk, dan kamu bertanya, dengan napas sedikit gemetar, "Ada apa denganku?" Sebagian besar dari kita diajarkan sejak kecil bahwa menjadi sendiri adalah sesuatu yang harus dihindari. Seperti penyakit yang harus disembuhkan atau tanda bahwa kita belum cukup berhasil dalam mencintai. Kita dibesarkan dalam budaya yang memuja pasangan, merayakan keberduaannya, dan secara diam-diam mengasihani mereka yang berjalan sendirian. Dan tanpa sadar kita mewarisi rasa malu akan kesendirian. Seolah-olah keutuhan diri hanya bisa dicapai ketika seseorang datang dan berkata, "Aku memilihmu." Namun ketika tidak ada yang datang, saat tidak ada tangan yang menggenggam, tidak ada pelukan yang menetap, tidak ada pesan yang menanyakan, "Kamu sudah makan?" Saat itulah kita mulai terperosok ke dalam ruang hening yang asing. Di sana, di tempat yang tidak nyaman itu, kita mulai menghadapi bayangan-bayangan yang telah lama kita tolak. Ketakutan akan ditinggalkan, keyakinan bahwa kita tidak cukup, luka-luka yang diwariskan oleh generasi sebelum kita. Carl Jung menyebutnya the shadow, sisi diri yang tersembunyi, tertekan, dibungkam. Dan dalam kesendirian yang tak bisa kita hindari, bayangan-bayangan itu muncul satu persatu. Mereka tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk diakui. Mereka bukan musuh, melainkan bagian dari peta pulang kita. Mereka berkata, "Lihat aku juga bagian darimu." Lalu dimulailah proses yang lambat, menyakitkan, namun suci. Kita mulai duduk bersama kesedihan tanpa mencoba menyingkirkannya. Kita mulai mendengar suara hati sendiri tanpa kebisingan eksternal. Kita mulai mengingat siapa kita sebelum dunia memberitahu kita siapa yang seharusnya kita jadi. Dan perlahan-lahan dalam keheningan itu kita berubah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pengakuan dari luar, tetapi dengan kebangkitan dalam diam. Kesendirian berubah bentuk. Dari ruang kosong menjadi ruang suci. Dari siksaan menjadi pembebasan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua keheningan adalah kehampaan. Beberapa keheningan adalah rahim baru bagi diri yang lebih sadar. Tempat kelahiran kembali. Di sana kita tidak lagi mengemis cinta karena kita telah menjadi sumbernya. Kita tidak lagi menunggu diselamatkan karena kita telah menemukan tangan yang paling setia, tangan kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi memandang kesendirian sebagai kegagalan. Kita melihatnya sebagai tahap penting dalam proses individuasi, proses menjadi diri sendiri yang utuh, tanpa tergantung pada definisi luar. Kita mulai memahami bahwa lebih baik sendiri dengan jiwa yang damai, daripada terikat dalam hubungan yang membuat kita kehilangan diri sedikit demi sedikit. Tidak, kamu tidak tersesat karena sendiri. Kamu sedang berjalan ke arah yang lebih dalam. Ke dalam ruang batin yang selama ini ditutupi oleh keinginan untuk disukai, diterima, dipilih. Kamu sedang membersihkan ruang dalam dirimu dari ilusi bahwa cinta harus datang dari luar. Dan dari titik itu, kamu mulai melihat bahwa kamu tidak hancur. Kamu hanya menanggalkan lapisan-lapisan yang tidak lagi milikmu. Kamu tidak kekurangan. Kamu sedang disempurnakan dalam keheningan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang ditarik kembali ke pusat jiwamu sendiri. Lihatlah dirimu sekarang. Masih sendiri, mungkin, tapi tidak lagi kesepian seperti dulu. Karena kini kamu ditemani oleh sesuatu yang lebih dalam daripada siapapun,
kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Dan kesadaran itu adalah terang yang tidak bisa dipadamkan oleh ketidakhadiran siapapun. Jadi jika hari ini kamu berjalan sendiri, jangan panik. Jangan berpikir kamu gagal. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang mengingat siapa dirimu sebelum dunia meminta kamu melupakannya. Kamu sedang kembali ke dalam, ke tempat di mana suara jiwamu tak lagi ditenggelamkan oleh keramaian. Dan dari tempat itu, kamu tidak akan lagi mencari cinta sebagai pelarian, tapi sebagai perayaan. Dan sampai cinta itu datang, kamu tetap utuh, tetap bernapas, tetap tumbuh dalam ruang sunyi yang tidak lagi menakutkan, tetapi memelukmu dengan pengertian yang paling murni. Kesendirianmu bukan kekurangan, ia adalah ruang kudus di mana kamu dilahirkan kembali. Dan itu adalah anugerah yang tak semua orang berani terima. Kedua, kekuatan dalam keheningan. Ada masa ketika keheningan terasa seperti penjara. Ketika tak ada pesan yang masuk, tak ada panggilan yang ditunggu, tak ada sorotan yang menyentuh kulitmu. Dunia di luar terasa jauh, dan kamu yang dulu terbiasa hidup dari getaran pengakuan orang lain, tiba-tiba kehilangan cermin untuk melihat dirimu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, siapa aku jika tak ada yang memperhatikanku? Siapa aku jika tidak dicintai, tidak dipuji, tidak dipilih? Itulah titik jatuhnya. Sebab sebagian besar dari kita, tanpa sadar, tumbuh dengan meyakini bahwa nilai kita bergantung pada bagaimana kita tercermin di mata orang lain. Kita belajar mencintai citra, bukan esensi. Dan ketika sorotan itu padam, ketika tidak ada yang memanggil nama kita, kita pun mulai merasa menghilang. Namun justru dalam lenyap itulah benih perubahan ditanam. Dalam diam yang menusuk, kamu mulai menyadari bahwa ada suara lain, lembut tapi mendalam, yang tak pernah kamu dengarkan sebelumnya. Suara itu tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam. Dan semakin kamu menyelami keheningan, semakin kamu mengenal suara itu sebagai milikmu sendiri. Itulah permulaan dari proses kembali, bukan ke dunia, tapi ke inti dirimu. Carl Jung menyebutnya individuasi, proses menyatukan semua bagian dirimu, termasuk bayangan yang dulu kamu tolak. Dan di sana, dalam terang yang remang, kamu melihat dirimu sendiri tanpa topeng, tanpa panggung, tanpa perlu diakui. Awalnya menakutkan, sebab kamu sadar kamu telah lama bergantung pada validasi eksternal seperti pelampung. Tapi lambat laun, kamu belajar berenang di lautan sunyi itu. Dan bukan hanya bertahan, kamu mulai menemukan irama gerakmu sendiri. Kamu tidak lagi hidup untuk dilihat. Kamu mulai hidup untuk merasakan. Keheningan yang dulu tampak seperti pengabaian kini menjadi pelindung suci. Ia tidak lagi membuatmu kecil. Justru di sanalah kamu menjadi besar, karena kamu tak lagi bergantung pada tepuk tangan untuk merasa berarti. Dunia belum siap memahami wanita yang tak membutuhkan panggung. Dunia gelisah terhadap wanita yang tetap berdiri, bahkan saat tidak dipilih. Sebab wanita seperti itu tidak bisa dikendalikan melalui kekurangan, tidak bisa dibentuk dengan pujian, tidak bisa dijatuhkan oleh diam. Dan mungkin itulah kekuatan paling murni yang bisa dimiliki seseorang. Kekuatan untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Jadi jika hari ini kamu berjalan dalam keheningan, jangan anggap itu sebagai hukuman. Itu adalah tempat suci, tempat jiwa sedang ditempa, tempat bayangan dipeluk, dan tempat cahaya sejati dalam dirimu mulai menyala dari dalam. Kamu tidak membutuhkan sorotan untuk bersinar. Cahayamu bukan pertunjukan, ia adalah nyala yang abadi, karena berasal dari kesadaran. Dan ketika kamu telah menemukan rumah di dalam sunyi, dunia tak lagi bisa menentukan nilai dirimu. Kekuatan terbesarmu bukan terletak pada siapa yang melihatmu, tetapi pada keberanianmu untuk tetap berdiri, bahkan ketika kamu satu-satunya saksi bagi dirimu sendiri. Ketiga, penolakan terhadap hubungan yang tidak sehat. Pernah ada masa ketika ia percaya bahwa cinta adalah pengorbanan tanpa batas, bahwa semakin ia memberi, semakin ia layak untuk dicintai kembali. Maka ia mencintai dengan seluruh dirinya, bahkan saat hanya diberi remah. Ia mengecil sedikit demi sedikit, menyesuaikan bentuknya, agar pas dengan seseorang yang tak pernah benar-benar melihat siapa dirinya. Ia menahan kata-kata, menekan luka, menyembunyikan kebenaran, agar tetap bisa dicintai. Namun dalam proses itu,
ia kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, dirinya sendiri. Hingga suatu hari ia terbangun dalam keheningan yang tak bisa lagi disangkal. Ia menatap ke dalam matanya sendiri dan nyaris tidak mengenali siapa yang kembali menatap. Tidak ada ledakan, tidak ada peristiwa besar, hanya kekosongan yang perlahan menyadarkan bahwa ia telah menjauh begitu jauh dari inti dirinya sendiri. Di sanalah titik jatuh itu bermula, bukan karena dikhianati, tapi karena terlalu lama mengkhianati diri sendiri demi cinta yang semu. Tapi dari kehancuran itulah proses transformatifnya dimulai. Ia berhenti mencari penyelamat di luar sana dan mulai menggali reruntuhan batinnya sendiri. Ia menghadapi bayangan-bayangan yang selama ini ia abaikan. Rasa takut akan ditinggalkan, kehausan akan validasi, dan luka-luka lama yang belum sempat sembuh. Jung menyebut ini sebagai fase konfrontasi dengan bayangan, fase yang gelap namun penuh kemungkinan untuk pulang. Dan di dalam kegelapan itulah, ia mulai mengenali suara dirinya yang selama ini terkubur. Dalam perjalanannya menuju keutuhan, ia menemukan bahwa cinta sejati tidak membuat seseorang merasa kecil. Cinta yang sehat tidak meminta seseorang menyingkirkan bayangannya agar tampak lebih bercahaya. Justru cinta yang matang adalah ruang suci tempat dua jiwa bisa tumbuh berdampingan tanpa harus saling menyusutkan. Maka ia mulai berkata, tidak pada hubungan yang menekan, tidak pada janji-janji kosong, tidak pada keterikatan yang menyamar sebagai kasih sayang. Kini, ia tidak lagi mencari cinta untuk membuktikan harga dirinya. Ia tidak menunggu diselamatkan. Ia hanya ingin dilihat apa adanya sepenuhnya dalam cahaya dan bayang. Ia ingin dihormati, bukan diubah. Ia ingin hadir tanpa harus menghapus bagian dirinya yang paling otentik. Dan karena itu, ia tidak akan pernah lagi menerima remah-remah kasih yang datang dari kelaparan orang lain. Ia memilih utuh, sekalipun harus menunggu dalam kesendirian. Jika hari ini kamu pun pernah merasa hancur dalam cinta yang mengecilkan, ketahuilah, luka itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah pintu menuju kebangkitan. Setiap air mata yang jatuh, setiap pintu yang kamu tutup demi menjaga dirimu sendiri, adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa kamu berikan untuk jiwa yang telah lama terluka. Jangan takut berdiri sendiri, sebab saat kamu memilih dirimu sendiri tanpa penyesalan, semesta pun mulai menata ulang caranya mencintaimu. Karena cinta yang layak kamu terima bukan datang untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk menyambutmu. Ia tidak meminta kamu mengecil, tapi datang sebagai ruang yang bisa menampung seluruh ragam dirimu, cahaya dan luka, tawa dan keheningan. Dan hingga cinta semacam itu tiba, berdirilah dengan gagah. Sebab kamu bukan lagi seseorang yang menunggu. Kamu adalah seseorang yang telah kembali kepada dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk kemenangan paling senyap, sekaligus paling agung. Keempat, individuasi dan kesadaran diri. Ada masa ketika dia mengira cinta hanya akan datang setelah dirinya cukup sempurna, cukup tenang, cukup sabar, cukup indah. Ia menciptakan versi terbaik dari dirinya demi diterima. Ia menyembunyikan sisi-sisi gelapnya, memoles luka agar tampak seperti lekukan yang bisa dibanggakan. Ia belajar untuk tidak mengganggu, tidak menuntut, tidak menolak. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia tipu. Jiwa yang perlahan tercekik oleh pencitraan. Saat cinta yang ia perjuangkan tetap membuatnya merasa kosong, ia mulai menggali pertanyaan yang lebih dalam. Siapakah aku di luar semua versi yang ingin disukai orang lain? Pertanyaan itu mengguncang fondasi lama. Ia mulai melihat bayangan-bayangan yang selama ini dihindari. Kecemburuan, kemarahan, luka lama, kebutuhan untuk dikasihi, rasa takut ditinggalkan. Semua bagian yang telah ia buang jauh-jauh agar terlihat baik di mata cinta. Carl Jung mengajarkan bahwa apa yang tidak kita hadapi dalam diri kita akan kita proyeksikan ke orang lain. Dan memang begitu kenyataannya. Semua hal yang ia tolak dalam dirinya diam-diam, ia cari dalam pasangan. Ia menuntut dari orang lain hal-hal yang belum pernah ia berikan kepada dirinya sendiri. Dan setiap kekecewaan bukanlah akhir dari cinta, tapi cermin yang menunjukkan bahwa masih ada bagian dalam dirinya yang belum disentuh. Maka dimulailah perjalanan kembali ke dalam. Bukan untuk menemukan cinta di luar sana, tapi untuk menyelamatkan bagian-bagian jiwanya yang terpecah.
Ia mulai melihat bahwa individuasi bukan tentang menjadi sempurna, melainkan menjadi utuh. Ia tidak lagi ingin cinta yang membuatnya terlihat lebih baik. Ia ingin cinta yang membuatnya lebih sadar, lebih jujur, lebih hadir, lebih bertanggung jawab atas siapa dirinya sesungguhnya. Dan dalam kesadaran itu, ia tidak lagi menuntut cinta yang gemerlap. Ia tidak mencari pangeran atau pendamping yang akan melengkapinya. Sebab kini ia tahu bahwa ia tidak pernah kurang. Yang kurang hanyalah keberanian untuk menyelami dirinya sendiri tanpa topeng. Ia tidak lagi ingin cinta yang mendorongnya untuk menyesuaikan diri. Ia ingin cinta yang cukup matang untuk menahan ruang bagi luka dan cahaya secara bersamaan. Cinta yang tidak ketakutan menghadapi ketidaksempurnaan. Cinta yang bisa hadir tanpa menghapus. Cinta yang seperti itu tidak datang dari permainan atau pengejaran. Ia datang setelah perjalanan panjang ke dalam, setelah bayangan dihadapi, air mata dijatuhkan dalam keheningan, dan identitas dibangun kembali bukan di atas pujian, tapi di atas kejujuran. Jung pernah berkata, "Siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun." Dan kini ia memilih untuk bangun. Tidak lagi terbuai oleh fantasi cinta ideal, tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang keterikatan. Ia berdiri dalam kesadarannya sendiri, dengan mata yang mampu melihat ke dalam dan mencintai apa yang ditemukannya di sana. Maka jika kamu hari ini masih merasa perlu menyembunyikan bagian dari dirimu agar bisa dicintai, tanyakan, apakah cinta itu mencintaimu atau hanya pantulan dari topengmu? Jika kamu terus menarik pasangan yang membuatmu merasa kecil, mungkin itu bukan tentang mereka, melainkan tentang bagian dari dirimu yang belum kamu peluk. Proses individuasi adalah jalan sunyi, tapi di sanalah cinta yang paling jujur bisa lahir. Cinta dari seseorang yang telah menyatu dengan bayangannya sendiri, yang tidak datang untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani, yang tidak membentukmu, tapi menampungmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan cinta sejati tidak pernah takut pada kenyataan. Kelima, mengguncang struktur sosial patriarkis. Dulu ia percaya bahwa puncak kebahagiaan seorang perempuan adalah ketika ada tangan yang menggenggam miliknya di depan umum, saat ada seseorang yang berkata, "Aku memilihmu" di tengah keramaian. Itu yang dunia ajarkan, bahwa validasi tertinggi bagi seorang wanita adalah ditemukan, dipilih, dimiliki. Maka ia menunggu, ia merapikan diri, ia mencoba menyesuaikan, mengecilkan suara, melembutkan keberanian agar lebih bisa diterima. Namun saat hubungan demi hubungan justru membuatnya menjauh dari dirinya sendiri, ia mulai mempertanyakan, "Mengapa aku harus mengecil untuk bisa dianggap cukup?" Pertanyaan itu seperti celah kecil dalam tembok tinggi warisan sosial, dan dari celah itu cahaya kesadaran mulai masuk. Ia melihat betapa selama ini sistem dibangun, bukan untuk membesarkan jiwa perempuan, tetapi untuk menjinakkannya, mengubahnya menjadi lemah lembut, penurut, bisa dikendalikan, yang sabar, yang menerima, yang tetap diam bahkan saat luka mengalir dari mata. Jung menyebut bahwa bayangan kolektif adalah hal-hal yang tidak diakui oleh masyarakat, namun hidup di dasar budaya. Dan perempuan yang tak mencari hubungan bukan karena takut, tapi karena sadar, adalah salah satu bentuk bayangan kolektif itu. Mengguncang arketip lama yang dibangun di atas kontrol emosional dan ketergantungan sosial. Maka ketika ia mulai berkata tidak, dunia terguncang. Bukan karena ia berteriak, tapi karena ia tidak lagi bergantung. Ia tidak menuntut apapun, namun kehadirannya cukup untuk mengusik. Ia menjadi bukti hidup bahwa seorang wanita bisa utuh tanpa perlu diperbaiki oleh siapapun. Ia bukan ancaman karena kemarahan, tapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tak ada yang lebih membahayakan sistem patriarki daripada perempuan yang tidak lagi bisa dimanipulasi lewat rasa takut akan kesendirian.